Ya udah aneh, ya Kenapa? Ini nyakitin bener, nyakitin. belum selesai, ini kan Enggak, kita lagi curhat soal ini. ya Jangan biasa aja nggak usah begitu, nyakitin banget nggak usah pakai senior udah lama gitu. Gue juga tahu lu aktor gede. Mas Andre gimana sih kalau misalnya scene ketika lagi Mas lu bisa pulang nggak Mas? maksudnya biar pemirsa tahu. Oh iya. Berbagi kita kan sebagai senior harus ngajarin Iya lu yang berbagi, junior. gue sakit hati. Maksudnya untuk junior kita harus kasih ilmu lah gitu. Yang sangat menakjubkan, Aurora menjadi tujuan utama keduanya selama berada di Norwegia. Dan ketika bisa menyaksikan secara langsung bagaimana peristiwa Aurora itu bisa membuat mereka terus berdecak bangga, maka Shiren dan Wisnu tak henti-hentinya mengucapkan syukur mereka. Dan tidak hanya Aurora, tempat lainnya yang juga membekas jelas dalam benak pasangan ini adalah ketika mereka mengunjungi sebuah masjid ternama di sana. Kayaknya sih. Di masjid Oslo. Tadi kirim Kita aja. juga ke masjid, salah satu masjid di Oslo, di Norwegia ya. Dia ngotot banget ke masjid sampai malam-malam naik taksi ya Allah mahal minta ampun. Kapan lagi kita kan? Kapan lagi? Mahal banget di sana. Ini Ceritanya nih Mas, saya sesak napas. masjid di Oslo ya. Kita sempat ke sana waktu habis nonton. Habis nonton ya kita. Ada yang nonton bioskop, filmnya seru banget tapi tidur. Sebenarnya banyak ya kita namanya mengabadikan momen-momen indah di sana sebanyak banget gitu. Karena Iya, kita jarang aja sih, maksudnya kayak kita ngomong lagi ngapain, misalnya orang nanya, kita ngambil paket misalnya ngambil Northern Light, itu kan ngelihat Aurora kan. Aurora. Itu kan capek, kita masih keluar malam-malam jam 9, hunting Sampai jam Aurora 1. tuh sampai jam 1 jam 2 gitu kan. Orangnya nanya kalian ngapain honeymoon, kok jarang banget orang honeymoon kayak gini ya, mau capek-capek. Ya nggak apa-apa, biar beda aja. Anggap aja cari Lailatul Qadar di sana. Allah, Masya Allah itu Aurora. Alhamdulillah 2 hari itu kita dapat melihat Aurora. Iya. Ada yang ambil paket sampai 4 hari ya, 4 hari. Tapi hari keempat itu bareng kita, malah dibilang, wah ini hari keempat kami bareng kalian bisa ngeliat Aurora. Selain Aurora, salju yang turun di Norwegia juga menjadi pengalaman berkesan bagi keduanya. Walau tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan suhu yang teramat dingin, tapi pasangan ini tak ingin melewatkan begitu saja momen langka dalam hidup mereka. Bahkan dalam suhu minus itu, Shiren dan Wisnu masih sempat mengabadikan kegiatan mereka seperti berikut ini. Dapat salju. Alhamdulillah akhirnya bisa merasakan salju. Baru salju turun masih sakit. Kita baru selesai makan di restoran Thailand. Enak. Di satu sisi kita juga selalu beberapa kali kontak sama papa, baik dari Viber ataupun dari maupun telepon gitu. Dia yang kontak saya terus, dia nggak kontak saya. Jadi ya memang kita keep kontak terus selama kita di sana gitu ya, sama orang tua kita terutama ya, orang tua kita dan mertua kita. Dan mau nggak mau memang saya bilang sama Shiren, saya juga kangen sekali balik ke Jakarta karena ada memang di lain sisi waktu di sana dinginnya tuh dingin banget gitu, apalagi waktu di Tromso itu dingin banget. Akhirnya saya bisa merasakan turun salju. Biasanya kan hanya salju yang di bawah gitu, ini benar-benar salju turun, kami menikmati di Tromso gitu. Ini tiap hari. Sakit langsung Flu tiap hari. kan adaptasinya karena butuh waktu gitu, jadi sakit flu hampir sepanjang hari flu. Di balik kebahagiaan berbulan madu, rupanya ada rindu yang melanda ayah Shiren Sungkar, Mark Sungkar. Walau telah terbiasa ditinggal putri tercinta dalam waktu yang cukup lama, namun perjalanan Shiren dan Wisnu menjadi berbeda lantaran Shiren telah menjadi seorang istri yang mau tidak mau membuatnya harus membagi waktu antara keluarga dan sang suami tercinta. Apalagi ketika perjalanan ke Norwegia itu ditempuh Shiren dan Wisnu setelah melangsungkan resepsi pernikahan. Banyak sih. Semua baik-baik, orang honeymoon seneng-seneng aja. Apa ya seneng-seneng aja. Cuman memang kita kan benar-benar habis nikah, besokannya langsung jalan. Jadi capek banget sih sebenarnya pas hari pertama yang Hari pertama kerja. udah di pesawat sampai 2 jam udah tinggal nyampe. Capek, Tidur sepanjang jalan. tidur. Malah hari pertama juga ya cukup capek sih ya, karena di sana kita kan istirahat dulu ya, kita istirahat dulu baru kita malamnya jalan-jalan. Capek sih, maksudnya abis acara seharian penuh Pegel terus berdiri. langsung pegel banget. Jadi
Ya gitu jalan-jalannya 5 hari aja. Baru baru asik habis pesta tahu-tahu hilang gitu. Karena ketemu lagi ya saya. Masya Allah. Kenapa? Saya oleh-oleh selamat udah alhamdulillah. Udah bahagia deh. Dan tidak hanya sepasang suami istri yang bisa berbagi bahagia, Aziz Gagap dan Andre Taulany juga tak henti membuat orang-orang di sekeliling mereka tertawa terbahak-bahak. Lantas seperti apa sesungguhnya kebersamaan Andre Taulany dan Aziz Gagap saat mereka bisa menjalani syuting sitkom terbaru mereka Mas Boy dan Lemon? Pemirsa, bahagia memang tidak melulu didapat dengan cara yang luar biasa. Ia bisa juga datang dengan cara-cara yang sederhana. Itulah yang kerap dilakukan dua komedian Aziz Gagap dan Andre Taulany. Apalagi ketika mereka dipersatukan dalam sebuah sitkom yang sama, Mas Boy dan Lemon. Walau harus melakoni syuting sitkom tersebut dengan jadwal yang padat, tapi Andre dan Aziz tak merasa kewalahan. Apalagi ketika proses syuting mereka jalani dengan orang-orang yang sangat menyenangkan. Oke pemirsun, sebetulnya sih kita pemirsa. Pemirsun itu maksudnya pemirsa yang di Sun gitu. Ya kita sih sebetulnya bukannya sibuk apa, emang kita orang sibuk ya. Tiap hari kita sibuk terus gitu. Walaupun gak ada kerjaan kita so sibuk aja. Dan hari ini kebetulan kita lagi ya syuting Mas Boy dan Lemon yang ini sinetron fenomenal banget gitu. Jadi kalau sinetron ini udah mau tayang itu setengah jam sebelumnya penonton semua udah pada ngumpul gitu. Gitu ya kita fun sih di sini karena krunya juga baik-baik, krunya asik-asik semua gitu ya. Jadi enjoy syutingnya. Mogok laki, motor mati, mesin berhenti. Menjalani proses syuting dengan orang yang tak asing lagi tentu memudahkan bagi Andre dan Aziz untuk mengatur jadwal mereka. Selain itu, pemeran Mas Boy dan Lemon itu bahkan tak keberatan jika salah satu dari mereka kerap datang terlambat ke lokasi syuting. Tapi benarkah jika untuk urusan ini Andre Taulany yang paling banyak melakoninya? Saya senang karena krunya juga orangnya nggak kaku ya. Karena kalau kaku kan nggak bisa syuting, kaku gini, gimana nggak bisa syuting. Ya maksudnya orangnya tuh humble. Ya, pokoknya di sini krunya nggak kaku, juga nggak lemes, gitu kan. Nggak lemes, Iya gitu kan. Apalagi saya syuting sama dia, nih saya seneng banget nih sama dia nih. Dia orangnya tuh setia kawannya tinggi. Kayak misalnya nih, hari ini saya ada callingan, syuting satu scene sama dia pagi. Cuman saya bilang, Ji, gue ngantuk nih, gue agak siang datangnya, lu pagi deh duluan gitu. Dia mau gitu datang pagi, Jangan ntar nungguin saya gitu. Selalu ada celah bagi keduanya untuk mengocok perut orang-orang di sekeliling mereka. Selain urusan waktu, candaan Andre juga membuat Aziz terdiam saat membahas senioritas dalam dunia hiburan tanah air. Dan disinilah Aziz terlihat kesal dengan candaan Andre seperti berikut ini. itu kewajiban. Iya. Jadi kita harus saling tolong menolong. Gitu kan. Istilahnya kalau saya kan di dunia acting ini kan udah lama ya. Kalau dia kan baru. Jadi dia mungkin lebih nganggap saya senior gitu kan. Jadi segen gitu. Makanya dia mau saya suruh apa-apa aja. Mas, udah aneh. Ya, udah aneh. Apa? Nyakitin, bener, nyakitin. Belum selesai ini kan. Enggak. Kita lagi curhat soal ini. Ya biasa aja, nggak usah begitu. Nyakitin banget, nggak usah pakai senior, udah lama gitu. Gue juga tahu lo aktor gede. Mas Andre gimana sih kalau misalnya scene ketika lagi Mas, lu bisa pulang nggak, Mas? maksudnya biar pemirsa tahu. Oh iya. Berbagi kita kan sebagai senior harus ngajarin. Iya, lu berbagi, junior. gue sakit hati. Maksudnya untuk junior kita harus kasih ilmu lah gitu. Tawa tampaknya menjadi salah satu hal yang terus membuat mereka senantiasa bahagia menjalani segudang kesibukan. Dan tidak hanya di layar kaca, dua komedian ini juga kerap menjalani shooting off air ke berbagai kota. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Andre tak mau mengambil pekerjaan di akhir pekan? Benarkah jika waktu itu diperuntukkan Andre untuk keluarga tercinta? Ataukah ada alasan lain yang membuatnya begitu enggan untuk bekerja di hari Sabtu dan Minggu? Sabtu Minggu saya memang libur.
nggak mau syuting karena buat keluarga. Kecuali ada tawaran iklan ataupun ada tawaran off air yang budgetnya gede gitu, baru saya ambil. Kalau nggak saya males, ngapain, mending saya kumpul sama